Nah, kita masuk ke segmen 2 ya. Panjang ya? Ibu nggak tahan mau ngomong. Panjang juga ya. Kita masuk ke segmen 2. Nah, gue balik lagi nih ke salah satu cerita di Log Horizon ya. Jadi ada satu act di mana si Siroe ini dia setelah dia bikin Main yuk. Tadi gue bilang. Main yuk. nggak apa-apa lah, episode kali ini banyak gangguan. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Back to matter ya. Yoi. Namanya juga ini. Harvest Moon dong. Namanya juga ini di alam terbuka. Gua lagi main tuh Harvest Moon. Alam goib. Harvest Moon baru. Balik lagi. Jadi ada satu act di mana si Siroe ini dia setelah dia bikin KMB, dia beli gedung guild. Yang mana di dalam gedung itu ada fasilitas bank dan lain-lain. Betul. Artinya semua guild yang ada di kota itu bernaung di situ. Kalau lu mau nurutin apa kata Siroe, dia bisa akses bank. Bisa akses bank dan Bisa aksesin buat Dan- lu gitu. Iya, tapi kalau enggak lu didepak. Artinya semua aset lu jadi punya si Siroe. Betul. Pilih dari mana gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Menurut kalian, sebagai seorang pemimpin, seberapa besar sih dibutuhkan skill untuk menguasai aset? Seberapa besar menguasai aset? Ini kayak Skill kejadian dulu. untuk bisa Nih. menguasai aset. Kejadian dulu, gua ngomong dulu ibu. Kejadian dulu apa nih maksudnya? Aduh enggak, maksudnya kejadian gua doang, bukan lu. Oh. Kok nyamain gua? Nih gini nih, gue mau nanya dulu nih, mau mulai dari sana lagi apa dari gua dulu Dari ya? dulu Nah, dah. ini curang soalnya dia orang ya. Iya. Udah iya gue sama gitu. Soalnya kan gue nih bertiga tim kompor. Dia tim kompor, gue tim apaan? Panci. Gas. Lu yang percikin apinya, kita yang kompor. Lu Bahan bakar. koreknya. Oh, gue koreknya. Nah, kita tim angin-angin Dia ya. orang ini minyaknya ini. Nah, tim angin-anginnya, Edo angin, gue minyak, lu apa? Kayak avatar. Ayo, Avatar. lanjut. Nah, menurut lu deh. Jadi menurut gua pemimpin yang bisa menguasai, bisa mengontrol, bisa memahami, bisa memanage asetnya sebesar 70% ya itu ada pemimpin yang sangat baik gitu. Kenapa? Karena dari asetnya aja kita bisa tahu gitu loh. Bahwa ini pemimpin itu ya tertata, rapi, mungkin bisa dicontoh. Bisa dipercaya Dan ya. bisa gitu. dipercaya begitu. Jadi itu hanya dilihat dari asetnya aja. Walaupun terkadang Ini maksudnya dilihat dari jumlah aset atau kemampuan kemampuannya mengelola, dia, kemampuan dia yang mengelola mengelola. aset. Oke. Kemampuan dia mengelola aset. Jadi contoh kayak ya kita gini aja, kayak kita podcast begini, punya kamera. Bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi kamera itu dengan baik begitu. Gitu. Oke. Jadi ya apa namanya? Pemimpin yang baik itu ya bakal akan memaksimalkan suatu fungsi asetnya dengan semaksimal mungkin, bukan sekedar punya, pakai, habis itu lupa punya asetnya di mana begitu. Oh. Ini kalau jawaban sama diomelin dosen kan? Beda dong, bakar juga nih. Banyak. Kalau gue sih begitu sih. Nah, Jadi sangat penting lah. Sekarang nih dari 3 nih siapa yang duluan nih? Bebas. Urutan lah. Waduh, kalau udah yang terakhir udah enak tuh. Sama, Iya, idem sama. gitu. Emang udah ini. Tinggal iya doang. Ayo lu, Natlop. Ulang. Seberapa besar Aset pengaruh, kan pengaruh pemimpin kepada pengaruh aset. pemimpin kalau dia bisa mengelola aset tuh seberapa besar? Kalau menurut gua ya kayak sama sebenarnya jawabannya. Iya. Karena memang jawabannya cuman tidak berpengaruh dan pengaruh, udah gitu doang. Kalau menurut gue ya berpengaruh sangat. Yep. Karena gimana mau berkembang kalau aset yang dia punya aja nggak dia kuasain gitu. Dan itu simple aja tuh, to the point itu udah satu kalimat tuh sampai titik. Lu punya pengalaman nggak, Dok? Ketemu pemimpin yang dia sendiri aja nggak tahu asetnya berapa? Wow. Nah, kalau jadi banyak kalau ya. Kalau Nggak, ada gini. 3 tuh. Karena waktu itu kok ini konteksnya mungkin lebih gede kali ya. Kalau tadi kan si Vicky kan mungkin konteksnya kan kita nih. Kita dalam mengolah aset. Nah, cuman kalau konteksnya mungkin organisasi yang udah lebih besar, pengalaman gua sih mereka itu dalam hal merekap
kalau kita ngomong aset tuh banyak banget ya. Apalagi kalau misalkan dalam lingkungan BMN tuh ibaratnya kayak barang milik negara lah. Jadi ada inventory sendiri ada inventaris sendiri buat ngecek satuan barang gitu. Itu kan kalau negara kan berarti kan satu daerah, semua daerah. Kita nggak usah ngomong satu negara deh, kita ngomong misalkan Lingkup kecil. kecamatan gitu loh. Nah itu pasti tetep lah saking banyaknya, gue yakin pasti sistem merekap pun belum, sistem ngerekap dari segi kuantitas, dari segi nilai semua asetnya itu belum terlalu sempurna banget. Jadi mungkin ada miss gitu. Jadi mungkin antara miss dengan kuantitasnya, atau pada saat dia mau ngejualin lagi mobil, rumah, segala macam yang dia punya, harganya tuh nggak segitu gitu loh, nilai wajarnya gitu, nilai asetnya gitu kalau pada saat dijual. Nah itu kalau mau ditanya pengaruhnya buat pemimpin menguasai aset sih, mau lingkup gede mau lingkup kecil, menurut gue sih ya penting lah. Karena menurut gue gini, gue pernah nemu satu kejadian cukup lucu sebenarnya, bukan cukup lucunya ini, tapi emang bener kejadian. Jadi orang ini, bawahan ini dikasih satu fasilitas, tapi jadi hak milik. Ngerti nggak? Lu dikasih fasilitas mobil, Mercy, Alphard, Lexus segala macem, tapi lu ya udah. Istilah kata lu udah pensiun. Kendaraan dinas. Kendaraan atau rumah mungkin. Mungkin orangnya udah veteran, Ci. Gitu mungkin orangnya udah veteran. Orangnya mungkin udah meninggal, tapi nggak tertagih gitu maksud gua. Nggak balik ke negara. Maksud gua kan itu kan salah satu, kalau kita bisa dibilang kan miss dalam pengelolaan. Nah maksud gua mungkin ketika satu pemimpin megang itu aset, mungkin tujuannya buat itu kali. Sama kayak mungkin si Roy kan emang pengen, awalnya kan emang pengen benerin environment dalam game itu kan, supaya lebih bener, lebih baik kan. Nah mungkin bergantung sama tujuannya juga sih, tujuannya dari mau megang aset itu apa. Kadang juga kalau kita megang aset kan nggak totally cuma buat dikasih pinjam ke bawahan, dikasih pakai sebagai untuk support dinas kerjaan kemarin, tapi kan kadang aset itu bisa dijual lagi, bisa ngasilin revenue lagi buat nggak usah ngomong level pemerintahan, level perusahaan atau level usaha kecil juga pasti kan begitu kan. Sekarang kalau pertanyaan gue kasih pertanyaan gini, kalau misalkan ada sebuah organisasi dan pemimpinnya itu sampai tidak tahu seberapa banyak atau seberapa besar asetnya, menurut kalian itu pertanda apa sih? Tak peduli. Hah? Tak peduli. Kayaknya pemimpinnya. Gimana kalau dia, kan itu duit dia juga. Maksudnya ya kan kita nggak ngomong masalah pemerintah deh. Mungkin kalau enggak, maksud gua mungkin kalau pemerintahan mungkin dia agak tidak peduli karena mikirnya bukan uang dia gitu kan. Tapi kalau misalkan swasta gini, bukan tak peduli bukan karena uang dia, maksud gua tak peduli itu maksudnya karena memang mereka itu apa ya, kan memang alasan kuantitas sih. Kalau level negara mungkin kuantitasnya terlalu gede kali ya. Ya, kalau kita misalkan perusahaan lah. Nggak tahu jumlah aset bangunannya. Nah kalau itu yang ngerekap sih, kalau menurut gua salah sistemnya sih, salah sistem ngerekapnya sih. Harusnya sih tahu ya, tapi benturan lagi kepentingan sih sebenarnya. Berarti balik lagi dong ya ke pemimpinnya lagi, dia bisa memanage bawahannya atau tidak. Aset itu bawahan juga termasuk aset dong. Iya. Iya. Berarti kan kalau kesalahan dari sistemnya berarti kan ya yang buat sistem itu kan mereka dari pemimpinnya. Ya berarti kalau misalnya dia sistemnya aja salah, berarti dia nggak bisa memanage aset dong. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih, manajemennya mungkin ya, lebih ke manajemen kalau menurut gua. Bukan salah sepenuhnya. Kan kalau di kantor kan emang kan sebenarnya kan aset-aset gitu kan dibeli kan ya sesuai dengan share saham dong, maksudnya sesuai dengan kepemilikan dong, atau duit dari revenue atau segala macem dong. Kalau usahanya masih kecil, tapi karena menurut gua kalau manajer sekelas direktur pun mobil pasti masih dikasih sama manajemen kan. Itu manajemen yang kasih. Itu manajemen, dan memang itu ya apa-apa sih kalau menurut gua, kalau kita mulai usaha dari kecil ya harus dengerin orang yang punya share paling gede. Jadi kalau masalah di kantor, masalah kayak di itu sebenarnya menurut gua lebih masalah di manajemen ya, bukan di kayak manajer. Tapi kalau masalah kayak anak buahnya manajernya jadi hak milik, nah itu
udah salah anak buah atau udah salah pekerjaannya. Tuh sih. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha gitu, terus kemudian ada aset kalian yang terlewat, Hilang gitu. Jadi Liau. Iya, misalkan, oh harusnya gue punya ada bangunan nih. Liau kan, tapi itu mungkin Yang salah siapa? yang salah Kita. orangnya bodoh, yang punya nggak peduli, gue rasa. Maksud gue nggak peduli gini, ya udahlah, saking percayanya itu sama orang, mungkin kayak gitu. Buat gue, kalau misalnya di perusahaan pribadi ya, seharusnya Penting goblok ya. penting banget dia bisa ngelola aset karena gini. Maksudnya sekecil apapun kan itu kan berarti milik kita gitu kan. Kalau lu nggak peduli sekecil apapun milik kita, walaupun mungkin ya kayak contoh deh misalnya barang misalnya komputer atau mobil lah ya, mobil dinas gitu. Ibaratnya itu punya lu sendiri, masa lu nggak tahu gitu. Jadi aneh sih buat gue kalau misalnya si pemimpin itu nggak bisa ngelola aset, ya udah nggak usah jadi pemimpin. Nah, kalau Kayak gitu. si Natnok nih dia diem amat dia hari ini. Dia kekenyangan Dia bakmi. bingung dia bingung. Sama. Kenyang air. Yang bakmi ini. Tapi ini sih Iya. menarik juga sih yang aset ini. Ekonomi banget ya. Iya. Iya, karena menurut gua aset cuma bukan buat dikasih pinjem gitu ke bawah, Iya. cuma bisa ngasilin sesuatu lah. Iya. Kadang kalau lagi seret begini nih kan kayak misalnya jualan susah, kan kita bisa jual aset kita. Nah, apalagi buat gue itu yang milik kita pribadi ya, maksudnya kayak perusahaan gitu. Apalagi kayak misalnya udah beda lagi nih misalnya negara gitu. Wah itu buat gue kalau si Dan pemimpin iya sih. itu nggak tahu, men itu duit rakyat. Dan menurut gua Gitu. aset itu krusial loh. Maksudnya gini krusial, karena kita dalam mau dimanapun ya, mau kita ngomong organisasi ya, kayak mungkin yang non profit atau MK, kita kan bicara yang umum lah, yang kantor, itu pencatatan aset itu penting banget karena kan mereka kan pasti masuk laporan keuangan itu, Iya benar. masuk neraca. Nah, Iya, itu benar. nah di situ pasti mereka kedetek tuh, audit di audit. Iya. Nah ini orang gimana nih, kok asetnya apa asetnya segini, nilainya begini, nanti nggak balance Nggak tuh. balance ya. Antara aset sama liability sama kewajibannya nggak balance, kita bisa jadi masalah tuh kayak gitu-gitu. Menurut gua makanya itu hal yang krusial, apalagi dalam segi pencatatan dan penilaian. Nah makanya itu tadi yang ini bisa nyambung juga nih yang pertanyaan pertama. Makanya si pemimpin tadi kan ada yang bilang kan harus tahu juga ibaratnya hal-hal kecil yang dikerjakan si bawahan gitu. Kalau dia taunya ya udah kayak gitu-gitu aja, jadi ya udah dia nggak tahu tuh asetnya kemana ya kan. Tapi kan kalau misalnya dia tahu, setidaknya minimalnya lah gitu, dia tahu oh caranya seperti ini, kayak gini-gini, oh aset kayak gini gitu. Ya. Tapi ada yang lucu kok. Apa tuh? Kadang ada yang dipalsuin nilainya. Hanya untuk Kepentingan mungkin pribadi. kepentingan orang perusahaan mau ibaratnya laporan keuangan dimanipulasi lah. Pajak. Manipulatif lah. Pajak. Udah langsungnya sebut pajak. Enggak cuma sisi pajak sih, maksud gua kayak Jumlah nilai barang. asetnya yang 100 juta. Oh. Orang tiba-tiba dibikin 150 juta. Mungkin kayak gitu bisa. Tujuannya apa? Tujuannya Kadang apa tuh? gini. Gue baru denger nih, Kadang asetnya gini. diperbanyak. Kadang gini. Apa dari sisi pajak juga mungkin benar ya? Ya kalau pajak kan pasti dikecil-kecilin. Iya, tapi kan tadi lu bilang pajak dia ini gedein. sebenarnya kalau dari sistem laporan keuangan itu, yang gue lihat itu tuh mereka pajak itu pembayaran pajak itu setelah ini, setelah aset dikurangi beban, dikurangi utang bunga. Nah kadang mereka untuk mengajukan pajak mereka dimainin aset, kalau nggak di utang bunganya itu supaya Iya. pajak lebih kecil. Cuman kan biasanya kan yang umum ditemuin kan adalah lu ngecil-ngecilin aset Iya. untuk Ya, menghindari pajak yang tergantung terlalu tinggi kebutuhan sih. kan. Nah kalau Kalau Digedein. dibesarkan itu Gede-gedein. untuk apa itu? Mungkin ya, gue nggak tahu sih. Mungkin untuk kebutuhan go public, IPO. nah gue pernah baca nih satu kasus di mana ada penipuan. Penipuan, dia bilang dia punya aset sekian M dan ternyata itu bohong. Itu biasanya itu kalau asetnya digede-gedein itu tujuannya balik lagi untuk meyakinkan investor. IPO biasa mau buat IPO. Jangan lihat gue, jangan lihat dia aja. Ya dia hari ini dia cuman diem aja dia hari ini.
hanya Ini nggak bisa bercandain. Hari ini cameo. Kalau lagi Karena lagi banyak mikir yang nih. kayak gitu yang manipulatif gitu sih menurut gua. ya itu biasanya balik lagi tadi untuk meyakinkan investor supaya mau invest ke perusahaan dia. Oh ini gua kalau di bank mungkin masalah likuidasi kan. Perputaran uangnya, liquidnya aman gitu kan. Iya. Nah, berarti kalau segmen ini gue simpulin sebenarnya yang bermasalah atau tidak bermasalah itu berarti dari masalah seberapa detailkah lu bisa menginventaris aset lu. Iya. Ya, rekapnya lah sih. Cara lu ngerekap lah ya. Lu ngedata kan, lu Iya. lu mencatat. Administrasinya lah ya. Iya, lu mencatat data barang inventaris lu seberapa detail sih. Iya. Yang nanti ada kaitannya sama masalah budgeting kan. Iya. Laporan Betul, keuangan segala macem. Karena kan apalagi bank ya. Bank kan pasti kan strict banget tuh sama mungkin sama OJK apalagi. Iya. Ngelapor terus. Tapi kalau gue boleh nambahin sedikit, penting banget buat ngedata aset secara Detail. benar itu kita nggak bisa mengandalkan dari sisi admin atau dari si pemimpin tadi gitu. Kenapa? Karena begini, terkadang yang tadi si Edo bilang ada kepentingan-kepentingan tersendiri dan mungkin ada kepentingan pribadi. Contoh, gue pernah kerja di satu perusahaan yang dia itu ada bagian lapangan, ada bagian administrasinya. Jadi ketika di bagian lapangan itu laporan, bagian gudang itu laporan, barangnya itu sisa 10 contoh ya, 10. Tapi begitu sampai admin, barangnya itu sisa 12. Kok sisa 12 nambah dong? Enggak, sisanya 12. Sebenarnya di datanya realnya- 12. realnya Begitu di real di lapangannya itu Begitu cuma ada dicek 10. di gudang cuma dari 10. Nah, ketika pemimpin itu kan taunya data dari admin. Nah, makanya benar tadi kita tuh perlu sedikit kita terutama sebagai pemimpin kita perlu ya sedikit-sedikit ya mungkin agak repot sedikit nggak masalah supaya lebih aware kita mungkin belusukan atau apa gitu. Jadi Jarang mengetahui sih pemimpin kayak gitu ya. iya, Jarang jadi kita mengetahui Enggak juga sih. mengetahui data itunya secara tergantung. maksimal. Tapi gue mau nanya nih satu aja. Dia belum selesai, dia Gue mau belum- nanya nih. Kalau kayak gitu tuh, kalau misalnya salah dalam Pencatatan. pencatatan gitu ya, gudang bilangnya berapa, admin bilangnya Iya. berapa, akhirnya kan diserahin ke dalam pemimpin ya kan. Nih Iya. Pak, ini totalnya segini. Terus kalau misalnya nih pemimpin ini masih punya pemimpin, dia kan laporan lagi kan. Ternyata pas lagi diseludukin, ternyata ini kurang nih. Pas lagi someday lah, nggak hari itu juga. Ini yang salah sebenarnya siapa? Nah itu Nah, makanya ini gue lanjutin. Iya, Nih, iya. gua Audit tuh. lanjutin. Audit. Udah tukang Iya. audit udah. Yang pasti lu audit internal itu Iya, pasti udah ada. paling ya lu buat investigasi kamu maling ya. Dicek nih semua segala itu Iya. peran audit Iya. di situ. Udah Orang audit gitu. udah pasti kena tuh. Jadi di situ nanti pasti ada kayak gini. Dari orang barang masuk misalnya masuk berapa? per tanggal 1 berapa misalnya ya. Terus misalnya tanggal 2 ada pengeluaran berapa. Nah, di situ. Kan Situ pasti semua. dicocokin data semuanya. data semua. Terus ada selisih nih, kok nggak ada ya kan? Misalnya hilang. Lihat CCTV misalnya. Siapa Kalau yang ini- bawa? Berarti itu kalau bisa dibilangnya berarti yang harus disalahin itu bagian audit, pemimpin auditnya dong. Bukan bagian gudang. Enggak dong. Nggak bisa. Enggak dong. Bukan auditnya yang disalahin Nah, tadi kan dong. Sebenarnya auditnya gini. yang salah. Maksudnya yang dicecer auditnya. Audit itu Enggak, gini loh. Maksudnya gini. gimana jelasin ya? Dulu bilang Gue tahu. Maksudnya gini loh. Coba doang. Lu kalau mau ngetrace misalkan ada Barang selisih. hilang. fraud. Iya. Fraud mau ngetes Petugas yang akan nanti mencari tahu letak permasalahannya dan salahnya siapa itu adalah tim audit. Audit. Tim Oh. audit. Nah, kalau ditanya salah di mana? Iya. Salahnya adalah di inventaris. Iya. Inventaris. Misalkan lu barang keluar masuk gudang pasti harus dicatat dong. Iya. Tuh. Iya. Keluar masuk catat. Barang masuk berapa? Lu hitung atau tidak? Iya. Sesuai atau tidak dengan surat jalan masuk barang? Ya kan? PJ. Dicatat. Barang mau keluar, Catat juga. dicatat juga. Lu hitung dong, sesuai Iya. tidak dengan barang yang jumlah barang yang ada misalkan keluar Iya. dengan yang disurat. Iya. Nah, itu tim audit yang melakukan itu. Nah, Kayak gitu. makanya tadi gue bilang kenapa pemimpin itu harus punya kemampuan untuk meyakinkan. Dan pertanyaan gue nyambung, seberapa penting dia harus mengetahui dan menguasai aset. Betul. Kalau dia tahu bener asetnya berapa, dia bisa meyakinkan bawahannya. Lu jangan macem-macem. Ya. Ini gue tahu nih, jumlah aset gue
keluar masuk barang sekian. Iya. Lu jangan macem-macem. Lu mau nyolong barang gua, lu mau tipu-tipu gua, nggak bisa. Karena Jadi- gua tahu jumlah aset gua berapa. Jadi dia Berapa barang punya masuk, berapa barang keluar. punya alur administrasinya jelas gitu. Ya, Jadi ibaratnya lu mau tipu gua nggak bisa karena alur administrasi gua jelas kayak gitu. Dan biasanya ada orang penipu-penipu ulung yang ngomong barangnya susut. iya. Itu orang-orang Kayak kolor lah ya. Atau susut istilah kata mah, barangnya. istilah kata kayak sendok di rumah gitu ya. Kok sendok gua teman-teman tambah dikit gitu ya. Iya. Oh, itu hilang dimakan setan gitu kan. digondol tuyul. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya itu pemimpin harus bisa meyakinkan dan dia harus Bisa bisa, meyakinkan. menguasai asetnya. Kenapa? Betul. Karena dengan dia menguasai asetnya, dia bisa meyakinkan nih bawahannya. Lu jangan macam-macam. Iya. Gue tahu aset gua apa aja.